Ya, pemirsa, ledakan alat komunikasi nirkabel mulai dari pager dan yang terbaru adalah radio genggam atau walkie-talkie yang terjadi di Lebanon dan menjatuhkan banyak korban ini ditengarai. Dalangnya juga tidak lain dan tidak bukan adalah Israel. Lalu apakah ini akan menjadi momok baru di tengah upaya perdamaian di Timur Tengah yang terus diupayakan? Kita akan membahas bersama dengan para narasumber yang sudah hadir malam hari ini. Bersama saya ada Mas Faisal Assegaf, pengamat Timur Tengah. Mas Faisal, Assalamualaikum, sehat ya Mas? Waalaikumsalam, sehat. Ya, dan juga bergabung melalui sambungan Zoom ada Pak Yuda Nugraha, Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri. Selamat malam Pak Yuda. Selamat malam Mbak Kendana, selamat malam Mas Faisal. Ya, selamat malam Pak Yuda. Ya, Mas Faisal, ini kemudian sekarang menggunakan serangan lewat pager ataupun juga walkie-talkie yang terbaru. Di Lebanon masih menggunakan alat komunikasi itu, Mas? Ya, memang pager sama walkie-talkie ini memang digunakan khusus kebanyakan oleh anggota Hizbullah. Karena sejak 2020 Hasan Nasrallah itu sudah memerintahkan semua pimpinan dan anggota Hizbullah jangan ada yang menggunakan telepon seluler. Karena kita tahu 2020-an itu ada kasus Pegasus. Nah, ya kan yang aplikasi sadap bikinan perusahaan dari Israel, NGO Group. Jadi Nasrallah sudah memerintahkan untuk tidak lagi menggunakan telepon seluler, akhirnya mereka memakai pager. Nah, pager ini menurut kabar itu kan diproduksi oleh perusahaan Taiwan namanya Apollo Gold, tapi mereka punya kerjasama dengan perusahaan dari Hungaria. Saya tidak tahu singkatannya BAC itu. Nah, itu yang dipesan itu pager itu ada 5.000, itu beberapa bulan lalu. Nah, kabarnya pesanan itu dilakukan di subkon lagi, jadi nggak langsung dari BAC. Jadi ada dua perusahaan subkon. Nah, itu kemungkinan dari Dinas Intelijen Israel, Mossad. Oke, artinya ini sudah bisa dipastikan atau dikonfirmasikah Israel yang menjadi dalang di balik semuanya? Sudah dikonfirmasi. Itu berita mengkonfirmasi bahwa itu Israel. Jadi dua pejabat yang mengetahui operasi itu pun juga sudah memastikan Israel. Dua pejabat Israel. Ini serangan model baru atau seperti apa, Mas Faisal? Sebenarnya ini Israel itu punya operasi rahasia untuk membunuh pimpinan pimpinan Hizbullah, terutama Sekretaris Jenderalnya Hasan Nasrallah. Nah, cuma ketahuan. Jadi pager itu ketahuan oleh dua anggota Hizbullah, itu laporan Al Monitor bilang. Jadi ketahuan, makanya akhirnya Israel akhirnya meledakkan itu supaya tidak ketahuan itu segala operasinya kan, apa yang sudah informasi sudah diperoleh oleh Israel itu sendiri, makanya diledakkan. Itu kan dalam 2 hari terakhir itu Selasa dan Rabu 26 orang yang tewas dan 4.000 paling tidak 4.450 yang luka. Tapi yang aneh lagi itu bukan hanya pager dan walkie-talkie, tapi juga ada laptop, terus untuk sidik jari, biometrik, peralatan biometrik. Bahkan ada beberapa rumah di Beirut itu yang sistem pemanas airnya tata surya itu pakai pemanas matahari, itu pun juga meledak. Jadi memang apa yang dilakukan Israel ini sendiri sebenarnya bukan hanya menimbulkan paranoid, tujuannya untuk menimbulkan paranoid terhadap anggota Hizbullah maupun pimpinan Hizbullah, tapi juga telah memicu kekhawatiran terhadap rakyat Lebanon. Karena yang pakai walkie-talkie atau pager kan bukan hanya anggota Hizbullah, bisa jadi orang lain. Nah, ini yang terbaru, otoritas penerbangan sipil Lebanon sudah memberitahu kepada semua maskapai yang tujuannya ke Beirut itu meminta kepada semua penumpang yang akan ke Lebanon untuk tidak membawa pager maupun walkie-talkie. Oke, artinya tujuan yang dimaksud oleh Israel untuk menimbulkan ketakutan di tengah warga tercapai, Mas Faisal? Ya, ini menurut saya itu sudah tercapai dan ini yang disebut sebagai terorisme atas nama negara. Jadi karena mereka sudah apa yang dilakukan Israel bukan hanya ingin menimbulkan paranoid di antara pimpinan maupun anggota Hizbullah, tapi juga sudah memicu ketakutan di kalangan warga Lebanon itu sendiri. Makanya ada himbauan dari otoritas penerbangan sipil Lebanon. Oke, Mas Faisal, apakah ini juga merupakan aksi balasan Israel atas serangan yang juga sudah beberapa kali terjadi sebelumnya? Kita juga tahu ada serangan antara Lebanon dan juga Israel yang terus-menerus terjadi di kawasan perbatasan. Ya, memang benar. Jadi memang sejak 8 Oktober tahun lalu setelah pecah perang Gaza 7 Oktober, serangan 7 Oktober itu Hizbullah sudah melakukan serangan lintas batas terhadap permukiman utara. Itu membuat permukiman utara kosong. Makanya Perdana Menteri Netanyahu kan minggu lalu bilang bahwa
sudah saatnya untuk membuka front di utara. Sekarang kan udah di semua pasukan dari Gaza, hampir semuanya itu sudah dikerahkan ke utara untuk melawan Hizbullah itu sendiri. Tapi apa yang dilakukan, serangan nirkabel, serangan elektronik yang dilakukan oleh Israel ini merupakan peretasan sistem keamanan dan intelijen Hizbullah. Maksudnya ini merupakan aib bagi Hizbullah sebagai sebuah milisi anti Israel. Ternyata mereka bisa bobol dengan hal itu, dan kita juga belum tahu apakah Hasan Nasrallah juga luka dalam insiden ini. Kita belum tahu karena dia itu sejak 2020 itu ada beritanya 2021 dia sudah tidak lagi menggunakan telepon seluler sesuai apa yang dia perintahkan. Yang menarik kemarin itu muncul, ini ada kaitannya dengan kematian Presiden Iran Ibrahim Raisi. Jadi pager Apollo Gold itu AP924 itu juga pager yang digunakan oleh Presiden Ibrahim Raisi. Itu ada fotonya tahun 2021. Foto bahwa Ibrahim Raisi menggunakan pager AP 2021. Makanya kan kematiannya Presiden Iran Ibrahim Raisi 28 Mei lalu itu kan ketika helikopter jatuh kan itu memunculkan kontroversi dan spekulasi. Berarti kemungkinan meledak di pesawat begitu Mas, di tengah informasinya karena cuaca buruk kemudian terjadi peristiwa itu kurang tahu, tapi sudah muncul foto bahwa pagernya mendiang Ibrahim Raisi tahun 2021 adalah pager yang sama dengan pager yang digunakan oleh para anggota dan pimpinan Hizbullah yang meledak Selasa kemarin. Nah, itu seperti itu. Jadi akhirnya kontroversi kematian ini pun muncul lagi dengan beredarnya foto tersebut. Oke, kita nanti juga ingin tahu bagaimana kemudian lapis keamanan yang digunakan sehingga Israel kok bisa terus menembus ini. Tapi Pak Yuda, kalau bicara soal data korban, sejauh ini yang dimiliki oleh Kementerian Luar Negeri yang tentunya berkaitan dengan warga negara Indonesia seperti apa Pak Yuda? Ya, terima kasih Mbak Ken. Pada hari ini Menteri Kesehatan Lebanon telah menyampaikan pernyataan mengenai jumlah korban. Ada 3.200 korban luka-luka, 32 tewas, dan ada 300 yang kritis. KBRI Beirut pada saat kejadian, yaitu tanggal 17 dan 18 sore hari, kan ada 2 kali ledakan, segera menghubungi warga negara kita. Kita sudah memiliki WA Group dengan seluruh WNI kita yang ada di sana, dan tidak ada warga negara kita yang menjadi korban, semuanya dalam keadaan aman dan selamat. Oke, sebelum lebih lanjut kita ingin tahu bagaimana kondisi warga negara kita di sana, tapi bagaimana kemudian sikap Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia sendiri Pak Yuda atas ledakan yang terjadi berturut-turut 17 dan 18 September ini di Lebanon? Ya, segera dengan kejadian tanggal 17, KBRI Beirut telah menyampaikan memperbarui imbauannya, ya, meminta kepada warga negara kita untuk meningkatkan kewaspadaan, ya, dan kemudian menghindari bepergian yang non esensial, dan kemudian tentunya mengikuti arahan yang sudah disampaikan oleh KBRI Beirut. Oke, ada berapa banyak Pak Yuda warga negara Indonesia yang berada di lokasi? Ya, hingga saat ini per hari ini ada 152 warga negara kita yang tinggal menetap di Lebanon. Ini di luar staf KBRI, ada 13 staf KBRI, dan kemudian pasukan TNI yang ada di UNIFIL yang ada sekitar 1.232. Dan mayoritas dari para WNI kita itu berkumpul terkonsentrasi di wilayah Beirut. Oke, Pak Yuda, tentu kita tidak berharap, tapi untuk upaya antisipasi eskalasi kondisi yang terjadi ini, adakah upaya-upaya evakuasi yang juga sudah dipersiapkan? Ya, sebetulnya kita sebagaimana tadi sudah disampaikan Mas Faisal, ya, kita dari Kementerian Luar Negeri dan seluruh perwakilan RI yang ada di Timur Tengah terus memantau dari dekat situasi keamanan yang ada di Timur Tengah. Jadi bukan hanya di Lebanon, di Gaza, dan juga beberapa titik yang lain sejak 7 Oktober tahun lalu. Dan pada bulan Oktober tahun lalu sebetulnya KBRI Beirut telah menetapkan wilayah Lebanon Selatan sebagai siaga 1. Dan kemudian ketika ada pembunuhan Fuad Syukur dan juga pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh, kita meningkatkan status untuk seluruh Lebanon menjadi siaga 1 pada 4 Agustus yang lalu. Jadi sebetulnya dengan siaga 1 ini sesuai dengan rencana kontingensi yang sudah ditetapkan oleh KBRI Beirut, kita meminta warga negara kita untuk keluar. Nah,
Sehingga saat ini kami sudah memfasilitasi 3 kali evakuasi untuk total 25 warga negara kita. Dan nanti akan ada 5 lagi, jadi total sekitar 30 WNI kita yang sudah kita evakuasi keluar. Tantangan kami memang saat ini masih banyak warga negara kita yang memilih untuk tetap tinggal di Lebanon untuk berbagai macam alasan. Oke, baik Pak Yuda, Mas Faisal, tentu kita masih ingin tahu lagi, termasuk yang menjadi pertanyaan Mas Faisal, kenapa sampai di zaman seperti ini, di era seperti ini masih digunakan pager itu? Tapi ditahan dulu Mas Faisal, jawabannya kami hadirkan untuk Anda pemirsa sesaat lagi. Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, dan kembali kita akan berbincang mengenai apa yang terjadi di Lebanon, ledakan pager dan juga walkie-talkie. Mas Faisal, kenapa kemudian alat komunikasi nirkabel, pager, walkie-talkie yang mungkin ini sudah basic atau sederhana sekali tapi masih digunakan di sana? Ya itu tadi, karena memang untuk menghindari pelacakan lokasi oleh Israel. Dan memang kalau kita lihat begini, jadi dalam setiap organisasi, terutama organisasi tanda kutip yang disebut teror oleh Amerika atau Israel, kan pasti ada negara yang punya kepentingan untuk menghancurkan itu. Dalam hal ini kan Hizbullah ini kan termasuk milisi anti Israel. Nah kalau kita lihat memang sebenarnya mereka punya pengamanan super ketat, punya SOP keamanan super ketat. Sebagai contoh, saya pribadi, saya itu pernah 2007 saya mewawancarai ketua fraksi Hizbullah di Libanon, itu namanya Muhammad Hassan Ra'ad. Saya janji dengan seorang penghubung itu dari Hizbullah. Itu saya sendiri tidak tahu namanya penghubung itu, cuma disuruh nunggu di depan kantor urusan Islam tertinggi di Beirut, itu di wilayah Dahia. Dahia itu di selatan Beirut, itu adalah basisnya Hizbullah. Nah itu saya kemudian saya berdiri di sana setelah saya turun dari taksi, itu dijemput oleh seorang anggota Hizbullah berpakaian serba hitam naik skuter. Kemudian saya diajak berkeliling. Karena waktu itu kan setahun setelah selesainya perang Libanon 34 hari, banyak bangunan di wilayah Beirut yang sudah hancur. Beberapa bahkan masih punya diameter lubang yang bekas hancur di bombardir Israel. Nah itu saya diajak keliling dulu di wilayah itu, Dahia, Harit Tarik itu. Sampai akhirnya saya bertemu dengan Muhammad Hassan Ra'ad dalam sebuah bangunan yang sebagian udah hancur. Nah, bekas dibom Israel. Itu saya naik ke lantai atas, nah di sanalah saya bertemu Muhammad Hassan Ra'ad. Sampai sekarang orangnya masih hidup dan dia masih menjadi ketua fraksi Hizbullah. Jadi memang itu untuk baru bertemu istilahnya ketua fraksi Hizbullah sendiri. Apalagi untuk menembus lingkarannya pemimpin Hizbullah Hasan Nasrallah. Tentu tidak mudah. Ya kemungkinan besar ya pasti ada informan atau orang informan di dalam sendiri, karena memang pernah ada berita itu Hasan Nasrallah pernah diracun. Nah, ya tentu saja untuk sampai ke situ kan nggak sembarangan orang bisa sampai. Karena juga diyakini oleh Israel Hasan Nasrallah itu bersembunyi di dalam bunker itu di rumahnya di wilayah Dahia. Mas Faisal, dengan adanya penyerangan seperti ini akan menjadi suatu perang terbuka? Ya malam ini Kamis sore itu waktu Beirut, saya kurang tahu jam berapa, Hasan Nasrallah akan menyampaikan pidato menanggapi kejadian Selasa dan Rabu ini, ledakan pager dengan ledakan walkie-talkie dan alat elektronik lainnya. Nah kita akan tunggu apa yang akan disampaikan oleh Hasan Nasrallah. Tapi kalau kita lihat ketika tangan kanannya Hasan Nasrallah, komandan Hizbullah, panglimanya Hizbullah, Fuad Syukur, itu tewas bulan Juli, sehari sebelum Ismail Haniyeh, pemimpin Hamas, tewas di Teheran. Itu Hizbullah hanya melancarkan serangan terbatas ke basis militer Israel di Galilea. Tapi kabarnya serangan itu menyebabkan 22 tentara tewas dan 17 luka. Tapi peristiwa ledakan ini akankah juga menarik Iran untuk ikut turun, Mas? Ya sejauh ini Iran sudah mengecam peristiwa itu dan menganggap, dan bukan hanya menganggap, memang itu peristiwa sebuah teror yang dilakukan terhadap sebuah negara berdaulat. Nah Iran sudah meminta kepada Dewan Keamanan untuk sidang, kalau tidak salah Jumat nanti akan ada sidang. Besok itu akan sidang Dewan Keamanan untuk membahas ledakan peralatan elektronik di Libanon ini sendiri. Jelas ini sebuah teror yang menimbulkan ketakutan itu kepada warga Libanon. Termasuk di tengah upaya gencatan senjata ataupun perdamaian yang sedang diupayakan di Timur Tengah. Tapi ledakan ini juga bagaimana potensi akan terjadinya perang yang mungkin bisa lebih besar lagi kah?
atau bagaimana juga dampaknya pada Gaza juga? Kalau saya melihat apa yang dilakukan oleh Israel Selasa dan Rabu ini adalah upaya Israel untuk memaksa Hizbullah untuk gencatan senjata di wilayah utara. Jadi kan wilayah utara Israel itu berbatasan dengan selatan Lebanon dan itu permukimannya sudah sepi oleh penduduk karena kan tiap hari diserang oleh Hizbullah. Nah ini saya melihat apa yang dilakukan serangan terhadap peralatan nirkabel ini sendiri adalah upaya Israel untuk menekan Hizbullah untuk berdamai dengan Israel tanpa mempedulikan apakah perang di Gaza berhenti atau tidak. Itu sih yang saya lihat dari 2 hari serangan ini sendiri. Jadi kan Hizbullah selama ini sejak 8 Oktober menyerang lintas batas Israel itu sebagai rasa solidaritas terhadap Gaza. Artinya selama perang Gaza masih berlangsung, milisi Hizbullah, terus Al-Husyun di Yaman, Kataib Hizbullah di Irak, kemudian juga di Suriah, itu mereka akan terus menyerang Israel sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina. Tapi kan yang paling dekat ini kan adalah Hizbullah yang berbatasan darat langsung dan sudah menimbulkan ketakutan bagi warga Israel di wilayah utara. Itulah kalau saya melihat apa yang dilakukan oleh Israel dengan meledakan pager dengan walkie-talkie untuk memaksa Hizbullah berdamai. Kalau tidak ya akan lebih ininya istilahnya resiko yang lebih berat akan diterima oleh Hizbullah dari Israel. Pak Yuda, 2 peristiwa ledakan besar di tanggal 17 dan 18 ini nampaknya juga akan memicu respon dari dunia. Dan bagaimana sikap Indonesia sendiri atas peristiwa ini? Ya, tentunya kita sangat memprihatinkan serangan ini tentunya, dan dalam konteks pelindungan warga negara Indonesia, kita terus meminta kepada warga negara kita yang masih ada di sana, 152 WNI kita, untuk bisa meninggalkan wilayah Lebanon. Ya, karena sejak kita menetapkan siaga 1 pada tanggal 4 Agustus yang lalu, kita sudah meminta. Karena penetapan siaga 1 itu berdasarkan asesmen kita bahwa kemungkinan terjadinya eskalasi di wilayah Lebanon dan timbulnya pecah perang terbuka yang sangat luas itu dapat terjadi sangat besar. Untuk itu kita meminta warga negara kita untuk bisa keluar. Jangan menunggu hingga pecah perang terbuka yang sangat luas dan bahkan sampai ke Beirut. Ya. Kalau kita belajar dari perang besar antara Lebanon dan Israel pada tahun 2006, yang disasar pertama kali adalah Bandara Rafiq Hariri. Jadi ketika bandara itu sudah hancur, tidak ada opsi nanti bagi warga negara kita untuk bisa keluar di sana. Dan tentunya akan lebih sulit ya kalau melalui jalan darat menuju ke Damaskus atau ke Suriah. Oke, baik, itu himbauan-himbauan penting yang perlu diketahui oleh warga negara Indonesia kita di sana, dan harapannya tentu warga negara Indonesia tetap dalam kondisi aman, dan harapan terbesar lagi perdamaian di Timur Tengah ini bisa segera tercipta. Terima kasih Pak Yuda Nugraha, Mas Faisal Assegaf, terima kasih juga sudah bergabung malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam.